Nah Pak, tadi kan kita udah ke beberapa tempat nih Pak. Kita udah ke danau, kita udah ke lapangan, dan sekarang kita lagi ada di mana nih Pak? Di OTW 22. Nah, OTW 22 tuh kalau boleh tahu apa Pak? Ojo Turu Wae. Jadi UMKM pemuda Oh, muda. di RW 22. Jadi Karang Taruna RW 22 itu punya namanya Oh, Ojo Turu Wae. kuliner, UMKM kuliner. Kebetulan ada Pak Babin sama Pak Ketuanya. Oh, ada Pak Bebinnya sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Pak Babin, sehat Pak Babin. Siap. Saya siap. Pak Bebin. Ini Nah, ini Pak. siap, izin Pak. Ya Pak, mau datang. Nah, itu dia. Oke. Dari mana ini? Boleh duduk kan nih? Boleh duduk kan nih? Wah, saya nahan dulu nih di sini deh. Nah, Pak, ini berarti salah satu tempat yang sudah Bapak giatkan juga pada saat menjabat jadi Babin ya, Pak? Betul. Jadi ini di awal tahun 2023 kita buka ini. Oh, bukan ini. Yang mana dulu itu adalah lahan kosong, ini Pasum. Nah, kebetulan kita komunikasi ke pihak pengembang dan ke RW 22 yang punya Pasum ini. Lalu kita gimana kita kembangkan usaha anak-anak remaja yang bertinggal di sini. Nah, kebetulan itu anak-anak remaja Karang Taruna RW 22 kita kasih koordinasi persoalan yang kita memanfaatkan lahan ini bersama Pak RW-nya dan pengurus lingkungannya. Beliau adalah salah satu pengurus Karang Tarunanya atau ketua Karang Tarunanya di RW 22. Di RW 22. Dan sekaligus menjabat sebagai pengurus RW. Oh, pengurus RW juga. Pak Sugi namanya. Pak Sugi, siap. Kebetulan itu Pak Kapit adalah Babin pengganti saya. Oh, Pak Kafit itu jadi Babin di sini. Siap. Pada saat itu saya ikut sekolah, dapat rezeki, saya ikut pendidikan. Alhamdulillah sekarang udah mendapat perwiranya. Sudah dapat perwiranya ya, Pak? Kapit, gimana Pak Kapit kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Pak Ibda Sulaiman. Pak Sulaiman, saya mau tanya lagi Pak. Dan untuk kedai dari salah satu giat yang sudah dibuat oleh Pak Sulaiman ini Pak, itu kira-kira ada apa saja sih Pak UMKM yang ada di sini Pak? Nah, ini UMKM-nya ya untuk mengasah kemampuan remaja dalam mencari skill dalam wirausaha. Kebetulan di sini ada Pak Ketuanya atau orang tua asuh Karang Taruna RW 22. Oke. Yang mana kemarin ini lahan kosong, kita sepakat bersama komunikasi dengan Pak Lurah, Pak RW 22, Pak Sugi, dan Karang Taruna. Ayo kita kerja bakti yuk, kita bareng-bareng kita bongkar yuk tempat ini yuk. Nah, tapi itu perlu dialog dulu, Oh iya, pasti baik Pak. pihak pengembang maupun pihak lain. Karena ini lahan jangan sampai kita udah bangun, kita rapikan, kita dikomplain. Dikomplain itu. Nah, setelah itu kita udah komunikasi dengan baik, akhirnya kita diizinkan, akhirnya kita bangunlah seperti ini. Oke. Dengan dibangunnya seperti ini, kita ajarkan anak-anak remaja ini yang di rumah yang biasanya main game aja, main HP aja, Iya, bener, silahkan main di sini. Karena kita pasang WiFi-nya, ada dari ada wifi. Kota Bekasi, Patriot Bekasi, ada WiFi dari kita pasang sendiri. Oh, Di memang. situ bisa belajar di sini sambil membantu usaha Oh, iya. buat orang tuanya. Jadi ada yang mau nitip dagangan makanan, ada yang bisa goreng-gorengan, bisa apa di sini. Dia sambil menunggu tempat ini dan bisa berusaha. Oh, oke. Nah, kebetulan dilatih langsung dari orang tua asuhnya yang ikut memodali. Oh, Karena memodali buat langsung kegiatan ini ya? harus ada modal. Kalau nggak ada modal nggak mungkin. Nah, itu dia, Gitu kan? bener Pak. Betul, kalau dari Pak Babin, saya dulu Pak Babin, saya nggak punya modal, tapi punya ide. Iya, Nah, punya ide itu yang konsep. saya berikan ke Pak teman-teman Sugi. dan rekan-rekan saya. Oh. Kenapa namanya OTW, Pak? Karena kan seorang taunya OTW itu on the way. Iya. Nah, kira-kira Karena tempat ini bagi kita ini strategis, banyak lalu lalang daripada warga di sekitar sini. Dengan melihat OTW itu kan udah sepintas itu pasti terpikir di benak masing-masing di otak itu. Nah, namun OTW ini kita kasih kepanjangannya itu bukan on the way, oh bukan on the way, tapi apa tuh Pak? tetapi ojo turu wae. Nah, artinya karena tempat ini buat tempat-tempatan anak muda untuk berinteraksi. Jadi kita pengen anak muda yang mempunyai jiwa semangat yang luar biasa, yang berpikiran maju. Jadi ojo turu wae itu
anak muda itu harus semangat, jangan kerjanya masih muda tidur aja. Harus banyak bergerak, banyak berinovasi, mengikuti jejak-jejak pendahulunya yang semangat. Iya, berarti dari OTW atau Ojo Turu Wae itu memang arti dibaliknya itu ya supaya anak-anak muda jangan malas-malasan lah ya. Betul. Jangan malas-malasan dan harus paling tidak berkreasi dan juga inovatif ke depannya. Tadi kan di OTW ini kalau saya lihat-lihat tuh udah cukup banyak ini ya, UMKM yang sudah hadir di sini. Kira-kira bisa dijelasin gitu Pak, apa aja UMKM ini? Nah, alhamdulillah dari bulan Agustus kita buka dari bimbingan Pak Sulaiman, dari mulai warung OTW yang dibuka diresmikan sama Ibu Kapolsek, menambah ada menu baru banana crispy, ada juga pangkas rambut. Jadi di sini bisa sekaligus nanti untuk pengembangan BLK yang mudah-mudahan nih ke depan rencananya akan ada BLK pelatihan motor. Mudah-mudahan nanti support dari senior, Pak Babin, bisa dilanjutkan kembali sama Pak Babin selanjutnya. Ya. Benar. Dan selain itu juga kalau nggak salah tadi saya sempat dengar dari masyarakat ini tuh OTW ini merupakan salah satu kedai yang menjunjung tinggi kesopanan ya Pak. Jadi katanya itu nggak boleh ada yang ngomong kasar, nggak boleh ada yang melakukan mungkin serangan fisik dan lain sebagainya, mungkin mukul atau seperti apa gitu Pak. Betul, jadi kedai ini dibuka jadi atas nama slogan juga OTW itu. Jadi di sini kita diamanahkan terbentuknya OTW ini mampu mengawasi perilaku anak muda sekarang. Jadi ketika dia duduk di sini, mau main di sini, itu tetap memantau kita sebagai penjaga di sini, sebagai pencipta untuk area pengguna wilayah ini. Jadi anak-anak untuk dipantau tata cara perilaku dan bicaranya. Karena kebanyakan di luar sana, anak-anak itu selalu bicaranya itu lost control. Jadi supaya terlihat beretika, karena anak-anak ini masih SMP, SMA, namun biar mampu menjaga perilaku yang baik, karena dia anak-anak sekolah bisa menunjukkan budi pekerti kepada orang tua. Dengan main di sini pun tidak bisa sembarangan bebas bicara, tetap harus bicara yang enak didengar, sopan, dan jangan sampai anak-anak gampang terprovokasi dengan keributan-keributan itu saja. Ya benar juga sebenarnya, kalau anak muda kan biasanya kalau udah kegesek dikit gitu kan langsung kayak wah panas nih gitu. Dan juga kalau ini saya juga sempat dengar juga katanya anak-anak muda tuh memang dilarang merokok juga ya Pak di sini ya Pak. Di sini anak-anak muda yang khususnya berseragam sekolah, memang mungkin dia punya hobi rokok, tapi sampai sini ketika dia berseragam anak sekolah, kita himbau untuk tidak merokok. Jadi supaya uang itu lebih banyak ditabung untuk kegiatan positif lainnya, untuk kita anjurkan untuk mulai latihan berwirausaha. Itu aja. Dan juga berarti untuk yang sering berkunjung di sini itu tidak hanya anak SMA juga kan Pak, mungkin ada orang dewasa juga dan lain sebagainya gitu. Dan kira-kira kapan aja sih Pak waktu ramenya gitu? Jadi di sini alhamdulillah kita buka pagi. Ke pagi itu banyak bapak-bapak yang lari-lari, habis lari-lari olahraga di sini, ada yang mampir ke sini. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah, memang berkunjung di sini itu setelah jam sekolah, itu mulai dari jam 3 ke atas, 3 sore. Nah itu sampai sekitar jam 6, karena di sini kan sekolah rata-rata sampai jam 3-an ya. Jadi mereka pulang sekolah, mampir ke sini, mungkin buat kongko sama temennya, sekedar minum, nah, baru pulang lagi, seperti itu. Jadi lebih ke arah banyak anak-anak sekolah yang mampir ke sini juga ya. Jadi lebih banyak anak sekolah di sini, alhamdulillah di sini. Dan juga pastinya kalau yang saya dengar itu menjadi satu terobosan yang baik juga pada saat nanti bakal ada BLK itu kan, Balai Latihan Kerja. Betul. Itu buat masyarakat. Karena kan memang kalau yang kita tahu sekarang tuh skill tuh memang lebih dibutuhkan ya kan. Betul. Untuk anak-anak muda supaya gampang mereka mungkin untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya BLK yang sudah akan direncanakan untuk jalan atau mungkin sudah jalan. Jadi ini BLK yang sudah ada ini, support kendaraan sudah ada. Sudah ada. Dan anak-anak 1-2 sudah memulai belajar pelatihan. Di sini juga ada pengelasan juga. Jadi harapan kita anak-anak yang sekolah tadi di STM, mempunyai ilmu didapat dari sana di sini sebelum terjun di dunia kerja,
bisa sedikit memperkuat ilmunya di balai pelatihan kerja di OTW ini. Jadi mungkin sedikit lebih memantapkan diri sebelum terjun di dunia kerja yang nyata. Bener juga Pak, maksudnya itu sangat bermanfaat loh dibandingkan kalau yang mesti diem-diem mau kemana gitu kan, itu juga membantu anak-anak buat nanti ke depannya menyongsong masa depan yang lebih baik seperti itu. Dan juga mungkin habis ini juga kan tadi udah ada pangkas rambut, terus juga ada warung OTW juga, yang warung utamanya nih ya bisa saya bilang seperti itu. Warung pertama. Warung utama, dan kira-kira bakal memungkinkan nggak sih ada lagi gitu kedai orang yang mungkin membuka UMKM di sini gitu? Memungkinkan. Jadi di sini sifatnya adalah satu, untuk memberikan pembelajaran juga edukasi kewirausahaan. Jadi anak Karang Taruna ataupun warga RW 22 yang mempunyai keahlian, kita berikan peluang kesempatan untuk membuka di sini sebagai wadah ilmu juga buat anak-anak muda kita untuk lebih aktif. Jadi tidak hanya pulang sekolah main, tapi datang ke sini bisa menimba ilmu di sini dari warung-warung yang sudah ada ataupun tempat pangkas yang ada. Oke, baik. Dan juga mungkin dari anak Karang Tarunanya sendiri lebih sering berkegiatan di sini juga ya Pak? Sering kegiatan di sini, jadi lebih setelah pulang sekolah ada gagasan kegiatan untuk 17 Agustus atau untuk kegiatan Isra Mi'raj, itu bisa dibahas banyakkan di OTW ini. Jadi di sini tempat interaksi dari anak muda dan para pengurus RT maupun RW di wilayah PTR. Unik juga ternyata Pak, ada kayak gini ya. Hah? Apa? Ada seninya dan juga kelihatan jadi lebih estetik gitu kalau kata anak-anak sekarang nih. Pak Sulaiman, kita kan dari tadi siang ya, itu udah banyak banget nih ke beberapa renggiat yang memang sudah Bapak jalankan. Seperti halnya tadi kita ada dari Rumah Babin, terus juga kita ada ke Danau Resapan, terus ada lagi kita ke lapangan Gelatik 86, terus juga kita juga sempat ke OTW nih, kedai OTW atau Ojo Turuwai. Nah, tapi sayangnya nih Pak, sebenarnya kan pasti masih ada lagi nih giat-giat yang sudah Pak Sulaiman lakukan. Dan pastinya kalau untuk Pak Sulaiman sendiri mungkin ada pesan-pesannya Pak untuk mungkin masyarakat di sini ataupun kepada Pak Kafid selaku Babin barunya. Semoga kegiatan ini akan tertular ke rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami yang di wilayah-wilayah lain. Itu bentuk dari suatu kerjasama Polri bersama masyarakat. Yang dimana di tubuhnya kedekatan Polri dengan masyarakat, apapun yang sulit pasti kita bisa selesaikan dengan baik. Tapi itu harus dilakukan dengan kerjasama, dengan kekompakan, dengan persatuan. Insya Allah nggak ada yang sulit, pasti semua bisa. Itu yang kami lakukan selama ini di Kota Bekasi. Semoga adik saya bisa meneruskan langkah-langkah inovasi yang lebih baik lagi dari saya. Dan ini Pak Kanit Bimas sebagai Kanit Polsek Kota Gebang, dia bisa membimbing anggotanya mengarah suatu polisi yang maju, yang selalu dekat dengan masyarakat. Yang mana ini ada Pak Ketua Pokdar yang selalu mendukung Kamtimas di lingkungan, khususnya di Kelurahan Cemuning dan Karang Taruna. Nah, itu bisa dilakukan dengan kebersamaan. Kita tidak usah membedakan, wah saya polisi, wah saya ini. Semua untuk kebersamaan sama. Salam kompak, salam presisi. Salam presisi, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, gimana? Seru kan tadi petualangan kita dengan Pak Babin Kantipmas dari Bantar Gebang kali ini. Dan kalau misalkan kalian para pemirsa Polri TV ingin mengikuti ataupun ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan petualangan polisi-polisi yang
cukup menginspirasi masyarakat, tetap ikuti kami di Bayangkara Inspiratif. Saya Jelang Baskara melaporkan untuk Polri TV.